Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan sharing mengenai salah satu sholawat di mana pengamal sholawat ini pertamanya adalah seorang sultan, yaitu seorang raja, di mana raja ini sahabat biasa membacakan setiap pagi sholawat kepada Rasulullah, yaitu sebanyak 300.000 sholawat sahabat. Sehingga muncullah sholawat sultan ini sahabat. Nah, seperti apakah sholawatnya? Sekali lagi yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini. Dan bagi anda, bagi sahabat yang mempunyai kisah pengalaman spiritual tentang keajaiban zikir, keajaiban sholawat, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita angkat sebagai konten agar lebih banyak lagi yang termotivasi untuk mengamalkan riyadhah, mengamalkan zikir ataupun sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik sahabat, jadi dikisahkan dulu ada seorang sultan atau raja dari benua India sahabat, yang sultan tersebut adalah salah seorang soleh dan salah seorang raja dari kerajaan Ghazni pada waktu itu, yang merupakan raja yang membesarkan kerajaan tersebut dari Bani Saman sahabat. Dikisahkan saking solehnya sultan ini, saking solehnya raja ini, beliau setiap pagi itu bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 300.000 kali sahabat. Coba bayangkan betapa hebatnya sang raja ini. Kita ketahui bersama sabda Rasulullah di dalam hadis, "Aktsiru sholata alayya," maka perbanyaklah solawat kepadaku, kata Rasulullah. Barang siapa yang paling banyak solawatnya, kana aqrabahum manzilatam minni, maka dialah orang yang paling dekat tempatnya nanti bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya sahabat, semakin banyak kita bersolawat, maka akan semakin dekat hubungan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah dambaan semua umat Islam selaku umatnya beliau, yaitu untuk bersama beliau. Nah, suatu ketika sahabat, dengan kebiasaannya yang setiap selesai sholat subuh, Sultan Mahmud Al-Ghaznawi ini membaca sholawat sebanyak 300.000 kali sahabat. Tidak terbayangkan berapa lamanya beliau membaca sholawat ini. Nah, hal ini beliau lakukan rutin istiqomah setiap selesai sholat subuh membaca sholawat ini. Dikisahkan sahabat, karena kebiasaannya ini, maka setiap hari banyak rakyat yang menunggu untuk mendapat himbauan dari raja ini sahabat. Karena memang raja ini konon katanya saking senangnya bersolawat kepada Rasulullah, itu sampai tidak sadar bahwa dirinya adalah seorang raja yang memikul beban sebuah negara yang pada waktu itu memang kerajaannya tergolong besar sahabat, karena kepiawaian Sultan Mahmud ini dalam berperang dan selalu mendapat ridha Allah dan Rasulullah. Nah, karena itu sahabat, suatu ketika kisahkan Rasulullah datang kepada Sultan Mahmud ini, dan Rasulullah menegur Sultan Mahmud ini, kenapa sampai meninggalkan rakyatnya yang setiap hari menunggu beliau di luar kerajaan tersebut. Maka Sultan Mahmud ini melapor kepada baginda Rasul, karena beliau saking cintanya kepada Rasulullah sudah istiqomah setiap hari membaca 300.000 sholawat setiap selesai sholat subuh. Maka Sultan Mahmud merasa eman kalau seandainya dia tertinggal keistiqomahan yang luar biasa ini sahabat. Oleh karena itu sahabat, kemudian Rasulullah mengajarkan salah satu sholawat yang diajarkan langsung kepada Sultan Mahmud ini sahabat, yang apabila sholawat ini dibaca satu kali saja, maka setara dengan membaca sholawat pendek atau sholawat Jibril seperti biasanya itu sahabat sebanyak 100.000 kali. Sehingga dengan kebiasaan Sultan Mahmud yang membaca sholawat sebanyak 300.000 kali, maka Sultan Mahmud hanya membaca cukup 3 kali saja sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah ini, setara dengan membaca sholawat pendeknya yang dibaca setiap hari sebanyak 300.000 kali sahabat. Akhirnya dengan cara ini kemudian Sultan Mahmud ini mengamalkan sholawat ini sahabat. Beliau hanya
membaca sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah ini, sehingga dalam waktu yang singkat beliau bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya yang ada di luar kerajaan sahabat. Nah, suatu ketika sahabat, Rasulullah ternyata datang lagi ke dalam mimpi Sultan Mahmud ini. Rasulullah bertanya, "Wahai Mahmud, gerangan apakah yang engkau lakukan sehingga para malaikat kewalahan mencatat amal ibadahnya engkau?" Maka Sultan Mahmud menjawab, sahabat, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku hanya membaca sholawat yang engkau ajarkan ketika aku hendak menemui rakyatku di tempo yang lalu." Nah, para sahabat sekalian, belajar dari kisah Sultan Mahmud ini, maka diperlukan bagi kita untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah agar menambah kedekatan kita, kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sahabat, kalau kita sudah dekat dengan Rasulullah, maka secara otomatis kita juga akan dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah dekat dengan rahmatnya Allah, kita sudah mendapat rahmat dari Allah, maka apapun kebutuhan kita, hajat kita, masalah kita, niscaya semuanya akan dipermudah oleh Allah. Sebagaimana Sultan Mahmud ini sahabat, raja kerajaan India di benua India yang dulunya ini kecil, tapi begitu dipimpin seorang raja yang soleh, yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kerajaan yang kecil ini kemudian menjadi salah satu kerajaan yang besar di benua India sahabat. Oleh karena itu, bagi kita semua yang sibuk mungkin, yang kurang istiqomah dalam mengamalkan solawat secara ekstrim sebanyak mungkin, maka mungkin salah satu alternatifnya adalah membaca solawat sultan ini sahabat. Nah, seperti apakah bunyi solawat sultan ini? Maka mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi khalqillah ila akhirih. Silahkan sahabat diteruskan, dibaca sendiri, kalau perlu dihafalkan, dan dibaca mungkin minimal 1 hari 1 kali. Setidaknya dengan membaca ini, insya Allah kita sudah diberi pahala oleh Allah untuk setara dengan membaca sholawat seperti biasanya sebanyak 100.000 kali sahabat. Sehingga kalau para malaikat bisa kewalahan dengan pahala sholawat kita, insya Allah itu juga akan menyelamatkan kita karena memberatkan timbangan kebaikan kita nanti ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sharing saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apapun hajat kita semua, barokah sholawat, barokah istiqomah dengan zikir-zikir yang biasa kita amalkan, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan bagi yang punya hajat ditulis di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya aminkan, dan insya Allah juga akan diamini oleh ribuan jamaah HN official yang lain, sehingga dengan banyaknya yang mengamini, maka insya Allah juga akan lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.